Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Yasin Project. Salam sehat dan sejahtera untuk kawan sehobi dan juga kawan seprofesi, khususnya di dunia otomotif roda 2. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan cara merubah kelistrikan AC dirubah menjadi DC pada motor Honda Beat Carbo. Untuk arus kelistrikan bawaan Honda Beat Carbo bertipe AC atau alternating current. Jadi untuk arus lampu utama itu ambilnya dari spool, sedangkan arus DC untuk arus lampu utama itu ambilnya dari aki. Salah satu alasan kenapa saya merubah arus kelistrikan AC dirubah menjadi DC, karena saya ada rencana mau pasang lampu depan dengan proyektor bilet. Untuk syarat wajib pemasangan proyektor bilet untuk arus kelistrikan itu wajib DC. Jadi hal yang perlu kita sesuaikan, kita harus merubah dulu dari kelistrikan AC dirubah menjadi DC. Langkah pertama, kita bongkar magnet dan spool, kita custom pada bagian kabel. Lalu yang kedua, kita buat jalur untuk kelistrikan yang menuju ke kiprok. Lanjut, kita bongkar magnet dan spool. Untuk spool dan magnet sudah kita lepas, tadi juga sudah kita bersihkan karena banyak debu. Untuk output kabel spool Honda Beat Carbo ini ada 3 skun. Kabel putih untuk spool pengisian, kuning spool lampu, biru strip kuning untuk pulser. Lalu pada bodi spool di sini ada tambahan kabel berwarna hijau. Ini untuk massa pulser atau massa spool. Untuk spool Honda Beat Carbo ini mengadopsi tipe half wave plus, ini terkontinuitas atau tersambung ke massa spool. Sedangkan spool dengan tipe full wave pada body spool ini enggak ada massa atau ground, atau massanya mengambang atau massa floating. Seperti spool Fiction All dengan kode 3C1, spool Mega Pro lama atau Tiger. Untuk kabel berwarna putih ini spool pengisian, kabel yang berwarna kuning ini spool lampu. Lalu pada sebelah kanan ini massa spool, lalu sisinya lagi ini massa pulser. Untuk merubah spool half wave menjadi spool full wave, kita harus melepas massa yang ada di bodi spool. Ini untuk massa yang ada di bodi spool. Jadi massa spool ini kita lepas, lalu kita lepas juga untuk kabel berwarna kuning, spool untuk lampu, lalu kita sambungkan ke kabel yang berwarna kuning. Untuk kabel hijau ini tetap kita biarkan karena ini massa pulser. Yang kita lepas ini cuma sebelah kanan, yaitu massa spool. Kita cek untuk kondisi spool. Untuk kondisi spool ini masih bagus karena untuk kabel yang berwarna putih dan kuning ini masih terkoneksi dengan massa. Lanjut, kita lepas massa spool. Setelah massa spool ini kita lepas,
kita sambungkan dengan kabel yang berwarna kuning. Untuk masa yang ada di body spool ini sudah kita lepas, lalu kita sambungkan ke kabel yang berwarna kuning. Lalu kita cek untuk kontinuitas, apakah kabel yang berwarna putih dan kuning ini masih terkoneksi dengan masa atau sudah terputus. Untuk kabel yang berwarna putih dan kuning ini sudah tidak terhubung ke masa yang ada di body spool. Untuk pulser ini masih terhubung dengan masa yang ada di body spool. Ini untuk kiprok NMAX. Ini untuk pengganti kiprok bawaan bit. Untuk harga kiprok originalnya berkisar 125 sampai 150.000. Lalu yang kita butuhkan soket kiprok untuk tiger atau kiprok NMAX. Lanjut kita pasang spool, lalu kita pasang kiprok dan soket kiprok NMAX. Untuk kabel yang berwarna kuning output dari spool ini kita lepas dari soket spool, lalu kita sambungkan kabel untuk ujung kabel ini yang menuju ke soket kiprok NMAX. Ini sudah saya siapkan tambahan kabel, ini sambungan udah saya solder, ini udah kuat. Untuk skun yang terpasang di soket kiprok bit ini kita lepas, lalu kita ganti dengan soket kiprok peruntukan NMAX. Untuk susunan skun untuk kabel yang berwarna putih ini nomor 1 dari bawah, lalu kita masukkan kabel tambahan, ini output dari spool yang kabel berwarna kuning, lalu keluar kabel berwarna putih. Ini bebas, bisa bolak-balik. Lalu kabel merah ini kita letakkan pada nomor 1. Lalu kabel hijau ini masa, ini nomor 3. Lalu untuk kabel yang berwarna kuning ini kalorinya ini menuju ke spool, tetapi karena spool sudah kita lepas, ini yang menuju ke saklar on off. Nanti kita koneksikan ke output kunci kontak, yaitu kabel berwarna hitam.
Ini kabel yang berwarna kuning, ini yang menuju ke saklar lampu. Pada Honda Beat Carbu di sini terdapat dua buah sikring. Yang satu sikring utama, sedangkan yang kedua sikring dari output kunci kontak. Untuk kabel output dari kunci kontak berwarna merah strip hitam, lalu masuk ke sikring, keluar kabel berwarna hitam. Untuk kabel yang kuning kita sambungkan ke kabel yang warna hitam. Karena kabel yang berwarna hitam ini setelah melewati sikring, coba kita sambungkan. Kontak on, lampu kota, pendek, jauh. Untuk kabel yang berwarna kuning ini juga bisa kita sambungkan ke kabel yang berwarna hitam, ini yang menuju ke cuk otomatis karbu. Tetapi pada rangkaian ini saya akan menggunakan relay, karena fungsi relay ini memperpendek arus, jadi agar arus aki yang masuk ke lampu itu lebih stabil. Ini untuk relay yang kita pasang. Di sini ada dua buah relay. Yang pertama ini relay kaki 4, ini model konvensional atau yang sering umum kita temui. Untuk pin soket relay kaki 4 di sini ada angka. Untuk angka 30 ini 12 volt aki atau plus. Nomor 85 output kunci kontak. Nomor 86 masa, dan 87 beban atau yang ke saklar. Untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk plus kita letakkan ke plus aki, masa relay. Untuk kabel kuning ini beban atau yang menuju ke saklar, sedangkan kabel yang berwarna putih ini output kunci kontak. Untuk rangkaian relay kaki 4 pin nomor 30 ini menuju ke plus aki, lalu pin 85 ini yang menuju ke plus output kunci kontak, lalu pin 86 ini menuju ke masa aki, sedangkan pin 87 ini yang menuju ke beban atau saklar. Jadi untuk cara kerja relay, ketika kontak off pada pin 30 di sini sudah ada arus 12 volt dari aki. Lalu ketika kontak kita on kan pada pin 85 di sini ada arus 12 volt DC dari plus kunci kontak. Jadi pada pin 30 kontak off maupun on di sini tetap ada arus 12 volt DC dari aki. Sedangkan pin nomor 85 ketika kontak off ini tidak ada arus 12 volt. Lalu setelah kontak kita on kan baru ada arus 12 volt DC dari output kunci kontak. Lalu pada komponen relay terdapat kumparan elektromagnetik. Jadi pada kumparan elektromagnetik pada relay ini dialiri arus listrik, terjadi gaya elektromagnetik atau gaya tarik, lalu menghubungkan pin 30 terhubung ke pin 87. Pada bodi relay di sini ada angka 85, 86, 87 dan 30. Jadi ketika kontak kita on kan untuk pin 86 ini terhubung ke masa pin 85. Lalu pada komponen relay di sini ada kumparan. Ketika kumparan dialiri arus listrik, terjadi gaya elektromagnetik, lalu menyambungkan pin 30 menuju ke 87. 30 dari plus aki tersambung ke pin 87 yang menuju ke beban atau saklar. Ini untuk cara kerja relay kaki 4. Lalu ini juga relay kaki 4. Untuk cara kerjanya ini sama dengan relay pada umumnya, cuma ini dari Yamaha, peruntukan relay kipas ataupun relay lampu pada Yamaha Vixion. Ini untuk pin relay kaki 4 Yamaha Vixion. Nomor 1 beban, ini yang menuju ke saklar lampu. Nomor 2 masa,
menuju ke min aki, nomor 3 plus aki atau 12 volt DC, lalu nomor 4 ini plus kunci kontak atau output kunci kontak. Lalu untuk relay yang mau saya pasang, saya mau pakai relay kaki 4 kepunyaan Yamaha Vixion karena dimensinya kecil jadi nggak makan tempat, sedangkan relay model konvensional untuk relay dan soket ini terlalu besar. Kita pakai relay Yamaha Vixion, lalu kita tambahkan rangkaian seperti sikring dan plus aki. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini ketika terpasang di motor. Nomor 1 ini beban yang menuju ke saklar lampu. Nomor 2 ini massa. Nomor 3 12 volt aki. Lalu nomor 4 ini yang menuju ke plus output kunci kontak. Lalu berikutnya yang kita bahas kelebihan pengaplikasian relay pada sebuah rangkaian. Yang pertama, ini bisa mengurangi hambatan arus, karena hambatan arus ini bisa membuat lampu menyala tidak terang. Karena arus lampu itu harus melewati kunci kontak, lalu baru diteruskan ke saklar lampu. Sedangkan kita kalau memakai relay dari arus plus aki ini langsung ditujukan ke beban, yaitu ke saklar. Lalu yang kedua, ini juga bisa mengamankan arus karena pada rangkaian relay ini sudah dilengkapi dengan sikring. Lalu kelebihan yang ketiga, relay ini memperpendek rangkaian. Dan yang keempat, ini sebagai pengendali arus agar arus listrik ini selalu tetap, tidak lebih ataupun tidak kurang. Karena fungsi relay ini bukan penambah arus, tetapi ini pengendali arus agar arus listrik tetap terjaga, tidak mengalami penurunan ataupun penambahan. Lanjut, kita pasang rangkaian relay, lalu kita cek untuk output arus pengisian. Pendek, jauh, pendek, jauh, kotak, mati. Lalu kalau semua sudah terpasang, kita cek untuk arus output dari spool menuju ke kiprok. Untuk kabel ini yang berwarna putih 2 buah atau letaknya pada pin soket nomor 4 dan nomor 6. Kita tes menggunakan lampu tester, lalu mesin kita hidupkan. Terus output dari spool ini sudah ada arus. Untuk pengetesan kita harus meletakkan sekun positif dan negatif ke dua kabel yang berwarna putih atau letaknya pada pin nomor 4 dan nomor 6. Lalu kita cek untuk output dari kiprok, yaitu kabel berwarna merah. Ini yang masuknya ke aki untuk pengisian aki. Untuk pengetesan kita memakai avometer, kita set di volt DC, lalu probe kita letakkan ke kabel plus dan min aki.
Untuk arus yang terbaca ketika mesin idle berkisar 13,90 volt, lalu ketika RPM kita tambahkan untuk pengisian itu bergeser di angka 14, sekian. Untuk output pengisian dari kiprok ini sudah normal. Lalu yang kita bahas untuk kelebihan dari kiprok full wave dan spool yang sudah dirubah dari half wave menjadi full wave. Ini untuk kiprok bawaan Honda Beat atau kiprok bertipe half wave. Untuk kiprok tipe half wave ini mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama ini menstabilkan arus. Jadi arus yang keluar dari spool itu masih belum stabil, lalu oleh kiprok distabilkan untuk mensuplai arus kelistrikan seperti lampu dan indikator speedometer. Lalu fungsi yang kedua, kiprok sebagai perubah arus karena arus yang dari spool atau alternator itu masih AC, lalu oleh kiprok dirubah menjadi DC, lalu diteruskan untuk pengisian aki atau pengecasan aki. Sedangkan kiprok full wave ini cuma mempunyai satu fungsi, yaitu perubah arus dari arus spool yang tadinya AC dirubah menjadi DC, lalu diteruskan ke aki sebagai pengisian atau pengecasan aki. Kalau semua spool itu bertipe AC, spool full wave maupun half wave. Untuk spool tipe half wave itu mempunyai dua fungsi, sebagian gulungan spool untuk spool pengisian, lalu sebagiannya lagi untuk spool penerangan atau spool lampu. Jadi spool ini dibagi menjadi dua fungsi. Otomatis untuk suplai pengisian yang ke aki ini tidak bisa maksimal. Tetapi kalau untuk spool full wave atau spool half wave yang sudah dirubah menjadi full wave, untuk semua spool ini digunakan untuk spool pengisian aki. Jadi untuk sistem pengecasan ini lebih deras atau lebih cepat mengisi daripada spool half wave. Lalu untuk keuntungan ketika kita merubah spool half wave menjadi full wave itu ada pada sistem pengisian. Jadi kita nggak perlu khawatir ketika kita mengaplikasikan lampu yang membutuhkan watt besar seperti pemasangan bilet proyektor atau juga aksesoris lampu lainnya. Karena kalau spool yang masih half wave, output yang masuk ke aki ini lebih kecil, sedangkan output yang keluar dari aki ini lebih besar. Kalau diibaratkan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Lebih besar pengeluaran arus dari aki ke lampu daripada pemasukan arus dari spool menuju ke aki. Kabel sudah kita rapikan. Lalu untuk penempatan kiprok kita tempatkan di sebelah dudukan kiprok yang lama. Karena bodi bit karbu itu sempit, jadi kita harus bisa menata agar kiprok ini bisa terpasang tanpa mengganggu cover bodi. Ini untuk relay lampu kita letakkan di sebelah CDI. Lalu ini kabel massa relay, kabel plus relay, lalu kabel kuning ini output dari relay yang menuju ke saklar lampu. Saya rasa sudah cukup untuk konten kita kali ini, yaitu tutorial cara rubah arus kelistrikan AC dirubah menjadi DC pada Honda Beat Karbu. Pada video berikutnya kalau ada waktu dan kesempatan, insya Allah mau saya share untuk pemasangan lampu bilet terpasang di Honda Beat Karbu. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, saya harap teman-teman berkenan untuk subscribe agar saya lebih bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.